Assalamualaikum sahabat manajemen Puskesmas. Jumpa lagi di channel manajemen Puskesmas. Tapi ini kita punya topik kaitan agak berbeda sedikit, yaitu mengenai survei akreditasi klinik. Jadi pada pembahasan kali ini saya akan coba membahas mengenai klinik. Karena klinik ini pada esensinya mirip-mirip seperti puskesmas walaupun berbeda. Jadi ini saya buatkan jadi konten untuk membantu teman-teman yang bekerja di klinik juga dalam kaitannya proses akreditasi. Karena dalam akreditasi juga kita banyak menyiapkan bahan-bahan yang mirip seperti di puskesmas. Jadi pada judul kali ini adalah bab 1 pada tata kelola klinik atau TKK. Jadi untuk standar akreditasi klinik itu ada 3 bab. Bab 1, bab 2, bab 3. Jadi kalau di puskesmas kan kita mengenal ada 5 bab. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi untuk di klinik itu hanya 3 bab untuk standar akreditasinya. Jadi di bab 1 ini itu membahas tentang tata kelola klinik. Artinya mirip seperti manajemen klinik. Kalau nanti di bab 2-nya itu membahas tentang mutu pelayanan klinik, dan di bab 3 itu tentang pelayanan klinik, gitu. Jadi pengelolaan pelayanan di klinik. Jadi mungkin di bab 1 ini mempunyai materi yang agak sedikit panjang. Kalau nanti nggak cukup waktunya, nanti kita bagi menjadi 2 part 1 dan part 2. Jadi di part 1 ini akan ada part 2-nya dari bab 1 ini. Jadi supaya teman-teman bisa mendapatkan sambungan part 2 dari bab 1 ini, teman-teman saya sarankan untuk like dan subscribe channel manajemen puskesmas dan nyalakan lonceng notifikasi agar nanti kalau ada part 2 sudah saya upload, teman-teman bisa mendapat informasinya. Baik, terima kasih yang sudah subscribe dan like. Kita mulai di tata kelola klinik atau TKK di bab 1. Jadi di sini kita harus memahami dokumen akreditasi terlebih dahulu. Jadi kalau di dokumen akreditasi itu kan ada regulasi ya. Dokumen regulasi, ada dokumen non regulasi, dan dokumen bukti implementasi. Jadi kalau kita berbicara dokumen regulasi itu terkait dengan mutu dan mengatur, itu ada SK, ada pedoman, ada SOP, ada acuan. Jadi kalau dia dokumen non-regulasi terkait dengan mutu namun tidak mengatur. Contohnya apa? SIP, STR, SIPP atau B, izin operasional, perizinan alkes, STPPL, sertifikat. Kemudian untuk dokumen bukti implementasi kita bisa melihat dari bukti kegiatan, yaitu notulen, buku kerja, buku register, surat audio visual. Jadi proses penyusunan dokumen itu dilakukan melalui upaya pendampingan oleh tim pendamping Dinas Kesehatan, kabupaten atau kota. Kemudian pedoman penyusunan dokumen berdasarkan tata naskah yang ada. Ini ada di Perpub atau di Perwal, pedoman dari Dinkes atau pedoman tata naskah puskesmas atau klinik setempat. Baik, berikutnya ini daftar lampiran dari pedoman teknis penulisan tata naskah. Jadi bisa di surat keputusan tata naskah
itu dari dinas, format standar operasional prosedur atau SOP, format sistematika pedoman dan sebagainya. Ini ada banyak ya. Kemudian ini adalah contoh dokumen. Jadi kalau kita lihat contoh dokumennya seperti ini. Ini contoh dokumen SOP. Jadi kalau kita lihat judulnya, ini pertemuan tinjauan manajemen. Itu ada nomor dokumen, nomor revisi, tanggal revisi, halaman. Ini contohnya punya puskesmas. Jadi ya kalau mungkin untuk klinik, mungkin yang diperbarui hanya nama kepala puskesmas diganti menjadi kepala klinik. Nah, kemudian logonya kita bisa menggunakan logo klinik masing-masing. Jadi ya ini format SOP ya, jadi ada komponen, pengertian, tujuan, kebijakan. Jadi kalau kita lihat kebijakan di sini berisi SK pimpinan kepala FKTP atau kepala klinik yang membuat dasar dibuatnya SOP internal. Baik. Jadi untuk dokumen itu ada bab, ada standar, ada elemen penilaian. Jadi kalau bab 1 itu bab 1, bab 2, bab 3. Kalau bab garis besar kegiatan pokok. Anaknya itu ada standar. Nah, jadi ada bab 1, standar 1 atau standar 2. Nah, maksud dan tujuan itu pengertian dan tujuan standar. Elemen penilaian, kegiatan yang dilakukan dan indikator apa yang akan dinilai. Jadi cara telusur itu kita kenal ada RDOWS. R itu regulasi, D itu dokumentasi, O itu observasi, W wawancara, S simulasi. Regulasi itu bisa berupa SK, SK pimpinan, SK-SK tentang regulasi yang ada seperti Permenkes, undang-undang, Perpu dan sebagainya. Kemudian dokumentasi. Dokumentasi ini kita semacam foto, bukti tilik, bukti kerja dan sebagainya. Untuk observasi ini adalah pengamatan ya. Ketika terjadi survei, surveyor akan mengamati kondisi dari klinik tersebut gitu, apakah sudah sesuai standar atau tidak. Wawancara wawancara itu adalah ketika disurvei, surveyor akan bertanya kepada yang disurvei mengenai apa-apa saja yang sesuai dengan standar di klinik tersebut. S itu simulasi, jadi bisa saja dalam standar tersebut diminta untuk karyawan memperagakan atau mensimulasikan dari standar yang sudah disiapkan dari klinik tersebut. Jadi cara membaca dokumen itu ada 1.1.2. Itu maksudnya adalah bab 1, standar 1, elemen penilaian 2. Ini kalau 2.3.1 berarti bab 2, standar 3, elemen penilaian 1. Mungkin dari 1 itu ada lagi anak dari elemen penilaian 1A, 1B, 1C dan sebagainya. Jadi gambaran umum, klinik itu merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan atau spesialistik secara komprehensif. Pelayanan kesehatan klinik dapat berupa pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan kedaruratan. Dan pertolongan persalinan normal sesuai standar. Klinik pemerintah adalah klinik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pemerintah, TNI, dan Polri. Klinik swasta adalah klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar. Klinik utama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialistis atau medik pelayanan medik dasar dan spesialistik.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal pada pasien klinik harus memiliki kepemimpinan yang efektif. Salah satu indikator kepemimpinan efektif adalah adanya kejelasan pembagian tugas dan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di klinik, yaitu pemilik, penanggung jawab, dan pemberi pelayanan tertuang dalam sebuah tata kelola klinik. Jadi kalau kita gambar umumnya, tata kelola klinik itu memuat visi dan misi, tata kelola dan struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan, tata kelola sumber daya manusia, dan tata kelola fasilitas keselamatan. Jadi tata kelola klinik yang baik akan menghasilkan pelayanan yang baik, terutama upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien. Jadi kalau kita lihat sini, standar dalam bab 1 itu, ada TKK 1, TKK 2, TKK 3, TKK 4. Dengan jumlah elemen penilaian, di TKK 1 ada 3, di TKK 2 ada 3, di TKK 3 ada 10, di TKK 4 ada 3. Jadi totalnya 19 elemen penilaian. Kemudian pengorganisasian klinik. Di bab 1 ini, di TKK 1.2 itu tata kelola sumber daya manusia. Jadi ada 4 ya, ada 4 tata kelola. Yang pertama itu di 1.1 itu tata kelola pengorganisasian klinik. 1.2 tata kelola sumber daya manusia. 1.3 tata kelola fasilitas dan keselamatan. 1.4 tata kelola kerjasama. Itu yang ada di standar dalam bab 1. Kemudian untuk kita membahas di sini yang di 1.1 pengorganisasian klinik. Nanti kita akan dalami. Jadi di standar 1.1 ini kita membahas tentang TKK 1, yaitu pengorganisasian klinik. Jadi sebelum video kita lanjutkan, karena waktu tidak cukup, nanti ini akan saya lanjutkan di part 2. Jadi mohon teman-teman bunyikan lonceng notifikasi agar ada pemberitahuan nanti kalau sudah keluar kelanjutan dari part 2 bab 1 dari klinik. Nanti kita akan sambung di standar 1.1 pengorganisasian klinik atau TK 1. Terima kasih.